Pemirsa, Omnicom akan memangkas lebih dari 4.000 karyawan dan menggabungkan sejumlah merek agensi besar usai akuisisi senilai 13 miliar dolar Amerika terhadap Interpublic Group atau IPG. Langkah besar ini muncul di tengah tekanan industri periklanan yang kian berat akibat penetrasi kecerdasan buatan. Omnicom mengonfirmasi rencana pemangkasan lebih dari 4.000 posisi sebagai bagian dari integrasi besar dengan Interpublic Group. Penggabungan ini terjadi setelah transaksi akuisisi senilai 13 miliar US dollar yang menjadi salah satu merger terbesar di industri periklanan dalam 2 dekade terakhir. CEO Omnicom John Ram mengatakan pemangkasan terutama menyasar fungsi administrasi, namun beberapa posisi kepemimpinan juga ikut terdampak. Meskipun sektor periklanan global kini menghadapi tekanan besar menyusul pesatnya perkembangan AI yang mulai menggantikan proses kreatif tradisional. Raksasa teknologi seperti Meta juga mempermudah bisnis memproduksi iklan dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi sehingga menggeser posisi agensi konvensional. Kondisi ini memicu gelombang restrukturisasi di banyak grup periklanan global termasuk WPP dan Publicis. Adapun John Ram menyebut manfaat finansial dari merger dengan IPG akan melampaui proyeksi penghematan sebesar 750 juta US dollar per tahun. Ia menegaskan integrasi ini bukan hanya langkah efisiensi tetapi strategi jangka panjang untuk menjaga daya saing di tengah transformasi industri. Omnicom sebelumnya juga telah memangkas sekitar 3.000 karyawan pada tahun lalu, sementara IPG memangkas 3.200 tenaga kerja dalam 9 bulan pertama 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Pabrikan otomotif Tiongkok, Changan, resmi memamerkan line-up kendaraan energi baru dengan submerek Deepal dan Avat di Thailand Motor Expo 2025. Di mana kehadiran lini terbaru ini menunjukkan keseriusan produsen untuk memperluas portofolio kendaraan listrik sekaligus memperkuat posisi di pasar regional. Pabrikan asal Tiongkok kembali menarik perhatian di salah satu pameran otomotif terbesar di kawasan Asia Tenggara, yakni Thailand International Motor Expo 2025 yang berlangsung di Impact Challenger, Muangthong Thani. Setelah Changan resmi menampilkan jajaran kendaraan energi baru atau NEV, yang mencakup model dari 2 submerek yaitu Avat TR dan Changan Deepal, di mana kehadiran lini terbaru ini menunjukkan keseriusan produsen untuk memperluas portofolio kendaraan listrik sekaligus memperkuat posisi di pasar regional. Selain itu, pihak manajemen menilai strategi ini sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan konsumen yang semakin tertarik pada kendaraan listrik yang tidak hanya efisien, melainkan juga untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih cerdas dan nyaman. Melansir otomotiveworld.com, AVTR 07 menjadi salah satu bintang utama dengan menawarkan desain yang elegan, performa bertenaga, serta teknologi canggih untuk menunjang pengalaman berkendara premium. Tidak ketinggalan juga varian Deepal S05 Max Long Range yang turut dipamerkan sebagai opsi SUV listrik yang menunjukkan jarak tempuh jauh dan efisiensi lebih baik. Selain memamerkan produknya, Changan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan visi jangka panjang dalam bangun ekosistem mobil listrik termasuk untuk memperluas jaringan produksi dan distribusi di Asia Tenggara. Dengan strategi global yang semakin matang, produsen ini dinilai serius untuk menguatkan pijakan di pasar internasional, terutama di kawasan ASEAN yang tengah berkembang pesat. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Amazon Web Services meluncurkan chip AI baru bernama Trainium 3 untuk menantang dominasi Nvidia di pasar chip kecerdasan buatan. Chip ini diklaim menawarkan kinerja lebih tinggi dengan biaya dan konsumsi energi yang lebih rendah. Amazon Web Services resmi memperkenalkan Trainium 3 chip AI rancangan internal yang menandai ambisi besar perusahaan untuk masuk lebih kuat ke pasar chip AI. Peluncuran ini terjadi di tengah dominasi Nvidia yang saat ini menguasai sekitar 90% pasar chip untuk pelatihan model bahasa besar. AWS berharap Trainium 3 dapat menjadi alternatif kompetitif bagi perusahaan yang membutuhkan komputasi AI skala besar. Langkah Amazon terjadi ketika perusahaan-perusahaan teknologi lain juga mulai mengurangi ketergantungan pada chip Nvidia. Meta dilaporkan mempertimbangkan penggunaan chip AI buatan Google di pusat datanya, sementara Google sendiri telah mulai melatih model AI dengan chip internal mereka.
Persaingan ini menunjukkan semakin kuatnya dorongan industri untuk memiliki solusi chip yang lebih murah, efisien, dan mudah diakses. Adapun AWS mengklaim Trainium 3 memiliki performa komputasi 4 kali lipat lebih tinggi dibanding chip pesaing dan mengkonsumsi energi 40% lebih sedikit. CEO AWS Matt Garman menyatakan bahwa chip tersebut menawarkan rasio harga dan performa terbaik untuk pelatihan serta inferensi AI skala besar. AWS menambahkan bahwa penggunaan Trainium 3 dapat memangkas biaya operasional hingga 50% dibanding sistem yang menggunakan GPU setara, terutama NVIDIA. Berbagai sumber, IDXNO. Prada resmi menuntaskan akuisisi Versace senilai 1,25 miliar euro untuk memperluas portofolio merek mewahnya. Kesepakatan dengan Capri Holdings tersebut rampung setelah seluruh izin regulasi diterima. Prada Group menyelesaikan proses akuisisi Versace dari Capri Holdings setelah rencana diumumkan sejak awal tahun memperoleh seluruh persetujuan regulasi. Kesepakatan bernilai 1,25 miliar euro atau sekitar 20 triliun rupiah tersebut menandai ekspansi besar Prada di industri mode global. Langkah ini memperkuat posisi Prada sebagai salah satu rumah mode Eropa dengan portofolio paling berpengaruh. Prada menunjuk Lorenzo Bertelli, putra Miuccia Prada sekaligus kepala pemasaran grup, sebagai ketua eksekutif baru Versace. Penunjukan ini diharapkan membuka babak baru bagi Versace yang performanya meredup dalam beberapa tahun terakhir. Pergantian kepemimpinan tersebut dianggap penting untuk menghidupkan kembali daya tarik merek warisan Italia itu. Adapun CEO Prada Andrea Guerra menegaskan bahwa Versace memiliki estetika dan basis konsumen yang berbeda dari merek Prada maupun Miu Miu. Ia menyebutkan perbedaan karakter inilah yang menjadi alasan strategis akuisisi karena memperluas jangkauan pasar grup secara signifikan. Guerra optimistis sinergi kedua rumah mode besar ini dapat mengembalikan pamor Versace di pasar global. Berbagai sumber, IDX Channel. Penjualan global TikTok Shop menembus 19 miliar dolar Amerika pada kuartal 3 2025, nyaris menyamai capaian eBay di periode yang sama. Angka itu menunjukkan lonjakan pesat bagi platform yang baru berusia 2 tahun tersebut. TikTok Shop mencatat penjualan global sebesar 19 miliar US dollar atau sekitar 316 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2025. Angka yang dirilis firma analitik Ecotic tersebut menunjukkan lonjakan pesat bagi platform yang baru 2 tahun beroperasi. Capaian ini hampir menyamai eBay yang membukukan 20 miliar US dollar, menandai kebagitan model belanja baru yang memadukan konten dan perdagangan. Berbeda dengan e-commerce tradisional, TikTok Shop masuk ke pasar ketika konsumen sudah terbiasa dengan pembayaran daring dan pengiriman paket. Hal ini memungkinkan fokusnya pada strategi yang buat pengguna menginginkan barang yang tidak mereka cari sebelumnya. Dalam 2 tahun, platform ini berhasil menggeser cara konsumen menemukan produk, mengubah belanja menjadi pengalaman hiburan. Sementara produk yang tampil di TikTok Shop hadir melalui kreator yang dipercaya dan disajikan dalam demonstrasi real-time yang mempengaruhi minat beli. Cerita yang dibangun melalui konten membuat barang-barang sederhana terasa penting dan mendesak untuk dimiliki. Adapun TikTok Shop pada akhirnya mendorong impulsive buying, menghadirkan model belanja yang berbeda dari pola datang untuk membeli di platform seperti Amazon atau eBay. Berbagai sumber untuk IDXNO.